Baik Pak Fahmi, tadi kita sudah bicara tentang rencana pelaksanaan pembelajaran tatap muka dari pemerintah dan hal-hal yang meliputinya. Lalu sebenarnya bagaimana sikap dari fraksi PKS dalam menanggapi kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah ini dan apa solusi alternatif yang dimiliki oleh PKS, Pak? Iya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa kita tidak bisa memilih A meninggalkan B, atau memilih B meninggalkan A, yaitu antara prinsip keselamatan kesehatan jiwa anak-anak dengan kemajuan belajar anak-anak itu sendiri. Dua hal ini harus berjalan beriringan, ya. Sehingga kebijakan belajar di rumah maupun di PTM itu menurut kami itu bukan perkara inti, bukan perkara yang sebenarnya. Jadi perkara yang sebenarnya adalah bagaimana meningkatkan efektivitas pembelajaran itu sendiri. Jadi dari sini dapat kita ambil satu solusi yang substantif, ya. Ketika daerah uh, masih merah, masih oranye, bahkan mungkin juga masih kuning, artinya masih riskan, maka nggak bisa ada pilihan lain, maka aktifkan dan efektifkan pembelajaran jarak jauh atau belajar di rumah itu. Inilah yang harus fokus pemerintah. Siapkan infrastruktur digital, wifi dan sebagainya. Kemudian siapkan modul-modul pembelajaran di rumah yang kaya, yang interaktif, yang menantang. Latih guru-guru sedemikian rupa sehingga pembelajaran dari rumah itu menyenangkan, menarik, berbasis proyek dan seterusnya, banyak sekali yang bisa dilakukan. Sehingga orang tidak mengeluh jenuh lah apalah begitu. Kemudian aktifkan televisi, radio, yang selama ini juga sudah dilakukan. Dan kemudian kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pihak-pihak swasta, masyarakat, media juga, ya. Jadi maksud saya adalah intinya adalah bagaimana meningkatkan efektivitas. Kalau misalnya kemudian memungkinkan untuk PTM, ya, jangan kemudian PTM itu dibuat menjadi sesuatu yang horor gitu lah. Kalau kemudian PTM dibuatkan sesuatu yang horor, menakutkan, ini kan malah akan menimbulkan suasana rigid, kaku di sekolah gitu. Kan maksudnya adalah ingin kembali ke sekolah, ingin belajar, meningkat mutu pembelajaran. Nah, itu juga harus dipikirkan. Nah, jadi di sekolah sehat, ya, protokol kesehatannya harus juga dikawal, tetapi mutu pembelajaran juga tidak kalah pentingnya. Bukan berarti masuk ke sekolah kemudian mutu pembelajaran ditinggalkan atau diabaikan. Nggak berarti loh masuk ke dalam sekolah kemudian mutu pembelajaran meningkat. Belum tentu gitu. Tergantung kesiapan dari guru-gurunya. Jadi intinya adalah pembelajaran efektif dimanapun berada. Bahkan ke depan, ini yang tadi saya bilang, ya, ke depan ini yang namanya PJJ atau menggunakan sumber belajar media dan sumber belajar digital, ini menjadi sesuatu yang perlu dikembangkan bersama dengan sekolah gitu loh. Jadi sekolah itu sebagai host, sekolah itu sebagai admin. Ah, kalau kita secara teknis menyebutnya ada LSM, Learning System Management, jadi manajemen pembelajaran di sekolah. Tetapi anak-anak belajarnya bisa di mana saja gitu loh. Mungkin sekolah suatu saat perlu bisa hanya 2 atau 3 hari saja. Sisa yang lain dia dikasih proyek atau belajar di mana, entah itu di perpustakaan di luar, atau di kantor kelurahan misalnya, atau di sawah, atau di pabrik roti, atau di pabrik sepeda motor, di bengkel. Sumber belajarnya jadi kuat, jadi luas gitu. Termasuk digital, media digital. Itu kan juga perlu dimanfaatkan. Kita bisa sekolah di desa terpencil, ya, misalnya di desa mana di daerah Sumatera gitu terpencil, tapi dia bisa melanglang buana sampai ke perpustakaan di London misalnya, sampai ke perpustakaan di Gedung Putih, bisa melalui sarana digital. Jadi ke depan ini dua hal ini harus dikembangkan. Jadi belajar di sekolah, belajar di rumah, atau belajar di mana saja itu menjadi sebuah sistem. Inilah yang ke depan menurut saya
akibat dari COVID-19 ini memaksa kita untuk memacu pendekatan pembelajaran yang tidak melulu kaku harus di sekolah gitu. Sekolah hanya sebagai host dan house gitu. Selebihnya, nah ini sangat bergantung pada kemampuan guru dan kepala sekolah. Lagi-lagi pemerintah harus lebih memberikan perhatian kepada kompetensi guru dan kepala sekolah. Mudah-mudahan COVID-19 ini bisa segera berakhir biar kita lebih berorientasi pada hal-hal yang strategis begitu, insya Allah.